Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anakku. Masih ketemu dengan Bu Mukhlisana. Kita tetap belajar nggih. Sekarang kita memasuki materi anabolisme. Yang paling awal kita membahas tentang metabolisme dan enzim. Kemudian kita sekarang membahas tentang anabolisme. Coba diperhatikan nak, Anda bandingkan dengan katabolisme. Kalau katabolisme itu pembongkaran senyawa kompleks ya, C-nya 6 menjadi 1 saja menjadi senyawa kimia sederhana. Pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Tapi kalau anabolisme adalah proses penyusunan senyawa sederhana, ini senyawa sederhana nak, yaitu CO2 dan H2O air, penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kimia kompleks yang berupa apa? Karbohidrat atau glukosa. Contohnya proses anabolisme adalah fotosintesis. Nah, coba diperhatikan dalam proses fotosintesis 6 karbon dioksida atau CO2 ditambah dengan 12 H2O. Jadi karbon dioksida ditambah air dengan bantuan cahaya matahari dan diserap oleh klorofil, maka terbentuklah rasa manisnya pepaya, padi yang menjadi beras atau tepung, dinikmati oleh seluruh makhluk di bumi ini atas bantuan energi cahaya matahari. Itu adalah proses anabolisme. Tunggu, saya lanjutkan anakku. Sekarang kita lanjut pada materi tentang anabolisme yang berupa fotosintesis. Ya, tadi sudah paham anakku. Kita lanjut nak. Gambar ini adalah sebuah gambar kloroplas. Halo nak. Gambar ini adalah sebuah kloroplas yang terdapat di dalam daun, tepatnya di dalam sel parenkim daun. Nah, satu kloroplas ini terbangun atas ratusan juta klorofil. Di mana nak tempat klorofil? Coba kita lihat ya. Kloroplas itu terbangun atas mulai luar, ini membran luar atau selaput luar. Kemudian ada membran dalam. Lanjut nak. Di antara membran dalam dengan komponen-komponen yang berupa tilakoid dan grana itu terdapat ruangan kosong ini nak. Ruangan-ruangan kosong yang terdapat di dalamnya kloroplas ini namanya stroma. Di yang kosong-kosong ini namanya stroma. Di stroma itulah tempat terjadinya reaksi gelap. Nah, kemudian ada bulatan-bulatan seperti koin ini. Satu bulatan koin inilah yang disebut sebagai tilakoid. Yang di dalam tilakoid warna merah ini lumennya, ruangannya. Paham nggih? Jadi tilakoid bertumpuk ini nak, membentuk tumpukan yang disebut grana. Jadi grana itu adalah kumpulan dari tilakoid. Nah, di tilakoid inilah terjadi proses reaksi terang dalam fotosintesis.
Jadi fotosintesis itu nak yang akhirnya menghasilkan oksigen dan karbohidrat itu terjadi di dalam ruangan yang disebut kloroplas. Reaksi terang itu lebih dulu nak dilakukan di dalam tilakoid yang terkumpul membentuk grana. Ini terjadi reaksi terang. Kemudian hasil dari reaksi terang yang berupa NADH dan ATP akan masuk ke reaksi berikutnya, yaitu distroma menjadi reaksi gelap. Coba kita lihat strukturnya. Ini membran rangkap yang tadinya sudah kita bahas satu, ruang luar, membran luar, membran dalam. Tilakoid berisi pigmen fotosintetik. Jadi di tilakoid inilah terdapat ratusan juta klorofil. Nah, dari klorofil itu membentuk satu kesatuan yang disebut sebagai fotosistem. Paham nggih? Jadi nak, yang paling besar adalah kloroplas. Di bawahnya kloroplas ada fotosistem. Di bawahnya fotosistem ada klorofil. Jadi klorofil itu lebih kecil dari fotosistem karena satu fotosistem terbangun atas puluhan ribu klorofil. Itu. Nah, ini. Foto itu artinya cahaya. Sistem itu adalah unit. Jadi fotosistem itu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari. Jadi unit atau kumpulan dari sistem, dari suatu sistem yang tugasnya sebagai pigmen pemanen cahaya. Jadi dialah yang menangkap. Andaikan dia antena, dialah yang menangkap sinyal. Sinyalnya adalah foton atau cahaya. Nah, matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Inilah yang akan diserap oleh fotosistem yang akan menjadi atau akan digunakan untuk reaksi terang dalam fotosintesis. Ini warna sinar tampak membawa jumlah energi yang berbeda-beda. Itu sinar yang ada pada cahaya matahari mempunyai spektrum yang berbeda-beda panjang gelombangnya. Nah, tadi ada yang disebut sebagai klorofil A, ada yang disebut sebagai klorofil B. Ini klorofil A. Jadi klorofil itu ada jenis klorofil A, klorofil B, klorofil C. Merupakan pigmen organik hidrofob yang ditemukan di dalam tilakoid. Ini adalah tahap reaksi terang nak dalam proses fotosintesis. Apa saja reaksi terangnya? Coba kita mulai nak. Halo. Coba nak, ini kita mulai dari cahaya atau foton. Coba lihat, ini cahaya. Ini nak, semuanya ini adalah membran dalam tilakoid. Jadi selaputnya tilakoid tadi kalau diperbesar jadi seperti ini. Coba kita lihat lagi nggih. Nah, ini selaput tilakoid yang ada di dalam ini, membrannya ini kalau diperbesar tampak kayak pagar tadi. Disitulah tempat ditangkapnya cahaya matahari atau energi matahari yang disebut sebagai foton. Nah, coba kita lihat lagi tahap reaksi terangnya. Cahaya matahari atau foton ditangkap
oleh fotosistem 2. Jadi fotosistem tadi kan unit pemanen cahaya. Fotosistem 2 itu menangkap cahaya matahari dengan panjang gelombang 680. Ngerti nggih? Jadi ada dua macam nak fotosistem itu, fotosistem 2 dan fotosistem 1. Kalau fotosistem 1 itu mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Kalau ini mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang kisarannya 680 nanometer. Nah, di sini nak bisa Anda buat sebagai kesimpulan. Perhatikan, cahaya matahari adalah cahaya yang paling efisien, tak bisa tergantikan oleh cahaya apapun dalam proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan di bumi kita ini. Sehingga cahaya apapun tidak mampu menggantikannya. Kenapa? Ternyata fotosistem yang ada di dalam kloroplas tumbuhan itu mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang kisaran 680 sampai 700. Bagaimana kalau cahaya lampu atau cahaya yang bukan cahaya matahari? Tentunya tidak mampu ditangkap oleh fotosistem tumbuhan dengan optimal. Karena fotosistem tumbuhan hanya bisa menangkap dengan optimal dengan kisaran panjang gelombang 680 dan 700 nanometer. Sampai akhirnya nak, reaksi terang itu yang paling penting, ini ndak usah dihafal, nanti sampai lihat aja ini sudah ndak suka, ruwet bu, ndak seneng, terus ditinggal gitu, nggak boleh ditinggal. Ini suara saya tahu loh. Nanti saya cek dari mana yang mengomentari di YouTube, berarti tahu. Ini nak, reaksi terang itu gunanya untuk menghasilkan, ini yang terpenting, menghasilkan ATP ini dan menghasilkan NADPH. Reaksi terang tujuannya adalah 1. Menghasilkan ATP, 2. Menghasilkan NADPH. Yang ketiga, menghasilkan oksigen. Jadi oksigen yang membuat udara segar itu adalah hasil dari reaksi terang. Nah, kalau ATP dan NADPH untuk apa nak? Ini nanti dilanjutkan untuk sumber energi dalam reaksi gelap. Dimana dalam reaksi gelap mutlak butuh ATP, dan ATP itu dihasilkan dari reaksi terang. Paham nggih? Nah, inilah perjalanan dari elektron yang sudah diterima oleh fotosistem sampai bergerak ke fotosistem 1, akhirnya terbentuklah NADPH dan ATP. Apa itu bu? Ada ferrodoksin NADP reduktase, ada plastosianin. Itu adalah enzim yang membantu proses transportasi elektron dari fotosistem 2 sampai ke membran-membran tilakoid, akhirnya menuju fotosistem 1. Tujuan utamanya adalah menghasilkan 3 komponen tadi. Apa saja nak? Oksigen 1 langsung ke udara, ini digunakan untuk reaksi terang, dan ATP. Oksigen, ATP, dan NADPH adalah hasil dari reaksi terang dalam proses fotosintesis. Ini tadi aliran non siklik. Kalau aliran siklik itu hanya seputar dari fotosistem 2 sampai terbentuk ATP kembali. Kayak ini tadi nak. Coba ya kita lihat.
Nah, yang ini aliran elektron siklik, hanya seputar dari fotosistem sampai terbentuk ATP ini aja ya. Nah, ini sudah. Jadi fotosistem adalah unit pemanen cahaya yang ada di dalam kloroplas. Masuk reaksi gelap. Reaksi gelap itu ada 3 tahap, nak. Tolong diingat. Tahap pertama adalah tahap fiksasi. Ada 3 tahap reaksi gelap: fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Fiksasi itu artinya pengikatan. Apa yang diikat? CO2. Jadi tahap 1 pengikatan CO2. Pengikatan CO2 sehingga nanti setelah CO2 diikat, siapa yang mengikat CO2? Yang mengikat CO2 adalah yang disebut sebagai ini, bentar nak, CO2 difiksasi atau diikat, pengikatan CO2. Coba lihat di sini, ini CO2. Nah, setelah terjadi pengikatan CO2, kalau saya bicara itu biasanya PGA menjadi PGAL. PGA itu fosfogliserat. Ini pengikatan yang dilakukan sehingga fosfogliserat akan berubah menjadi fosfogliseraldehyde atau PGAL ini, nak. Jadi fiksasi adalah perubahan PGA atau fosfogliserat menjadi fosfogliseraldehyde atau PGA menjadi PGAL. Itu fiksasi. Jadi fiksasi apa yang difiksasi tadi? CO2. Siapa yang memfiksasi? Rubisco. Kemudian tadi sampai PGAL. Nah, PGAL terbentuk ini dengan bantuan ATP, nah, sama bantuan NADPH. Dari mana diperoleh ATP? Dari reaksi terang. Dari mana diperlukan diperoleh NADPH? Dari reaksi terang. Sehingga reaksi terang mesti lebih dulu dibandingkan reaksi gelap. Karena reaksi gelap membutuhkan ATP dan membutuhkan NADPH. ATP dan NADPH diperoleh dari reaksi terang. Maka gliseraldehyde nanti atau gliseraldehyde 3-fosfat akhirnya akan menjadi glukosa. Di sini kok enggak tampak glukosanya. Di sini gliseraldehyde nanti akan membentuk glukosa. Kemudian gliseraldehyde yang lain akan mengalami regenerasi kembali. Nah, akan menjadi ribosa kembali atau RUBP, ribolusa bifosfat, RUBP. Paham ya? Jadi RUBP nanti kembali lagi mengikat CO2. Atau di sini dikatakan Rubisco. RUBP itu ribolusa bifosfat, mengikat CO2. Bisa dipahami? Kemudian ribolusa bifosfat nanti akan mengikat lagi CO2. Setelah mengikat CO2, maka terbentuk lagi PGA atau fosfogliserat. Mana tadi? Ini. Fosfogliserat nanti akan menjadi fosfogliseraldehyde, membentuk karbohidrat atau glukosa. Selanjutnya masih ada fosfogliseraldehyde, membentuk lagi
RUBP atau ribolusa bifosfat ini, membentuk lagi ribolusa bifosfat. Terus nak, makanya disebut regenerasi, terus muter, sehingga sampean menikmati tepung, gula, menikmati rambutan yang rasanya manis, pepaya yang rasanya manis, atau durian, manisnya buah, itu adalah hasil dari reaksi gelap. Cukup sampai di sini dulu, semoga bisa dipahami, semoga tetap semangat anak-anakku sekalian. Saya juga merasa gak nyaman nak, saya benar-benar kepingin menjelaskan langsung. Dengan cara langsung saya bisa tahu apakah siswa saya paham apa enggak. Biasanya saya melihat wajah siswa saya sangat tahu sekali, karena model atau wajah sampean saya sangat hafal, kenal, paham apa tidak itu ya. Semoga dengan ini sampean paham. Nanti tolong dilihat tayangan ini di YouTube. Saya tahu siapa yang berkomentar atau siapa yang tidak mengindahkan, bukan ngancam, tapi sekedar ingin Anda menjadi siswa yang sukses. Tujuan Ibu nak bukan apa-apa, ingin Anda sukses dengan banyak berusaha, dengan ikhlas. Saya yakin meskipun pembelajaran jarak jauh, Anda akan menjadi seorang generasi penerus bangsa yang sukses, dan ilmu Anda akan menjadi lebih bermanfaat untuk kehidupan di masa depan. Cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.